Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurrohmi Apriliani dengan NIM 2017041027. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi bab 3 tentang organisasi atau organizing. Pada materi bab 3 terdapat 7 submateri, dan submateri yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian organisasi. Pengertian organisasi. Selama hidupnya, manusia lebih sering kepada orang lain. Tanpa orang lain, manusia akan susah karena hakikatnya manusia diciptakan saling membutuhkan dan saling memenuhi satu sama lain. Organisasi dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Menurut Handoko, organisasi adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur. Anthony menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, di mana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama, menurut WJS Purwadarminta, organisasi ialah susunan serta aturan dari berbagai bagian orang dan sebagainya sehingga menjadi kesatuan yang teratur. Yang kedua, menurut Janu Murdiamoko dan Citra Handayani, organisasi ialah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, serta prosedur pergantian anggota. Yang ketiga, menurut Yunani, organisasi ialah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, baik itu dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam penggunaan ilmiah. Istilah ini digunakan dengan banyak cara. Yang keempat, menurut James Demun, organisasi ialah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima, menurut Chester A. Burnett, organisasi ialah suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih. Ada 5 ciri-ciri organisasi. Yang pertama, terdiri dari sekelompok orang. Organisasi dapat terbentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Yang kedua, punya tujuan, visi, dan misi. Tujuan atau visi dan misi adalah sebuah alasan sekelompok orang membentuk organisasi bersama-sama. Tujuan bersama ini dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek dan berusaha dicapai oleh sebuah organisasi. Yang ketiga, kerjasama antar anggota. Kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, ada peraturan tertulis. Sebuah organisasi juga harus memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh setiap anggotanya dan biasanya tertulis. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan tugas jelas. Setiap organisasi akan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota dan dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Madi Dharma Kerjakusuma, NIM 2017041117. Baik, di sini saya menjelaskan tentang materi unsur-unsur organisasi. Organisasi memiliki beberapa unsur yang sangat penting agar organisasi dalam berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur ini adalah bagian atau komponen yang membentuk dan membuat tujuan organisasi menjadi lebih jelas. Berikut 6 unsur dari sebuah organisasi yang dirangkas secara umum. Pertama, personil, Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik.
Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. 3. Tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan, pola sampai hasil akhir dari sebuah program organisasi dilakukan. Umumnya seorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. 4. Peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan, baik berupa fisik atau sumber daya manusia seperti kantor, gedung organisasi, uang, material SDM, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bila dilakukan atau dijalankan. 5. Lingkungan atau environment. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi hingga masalah anggaran lingkungan. Organisasi yang baik akan menghantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat, berlaku sebaliknya. 6. Sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang 6. Sumber daya alam. Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora dan fauna. Misalnya jika sedang ada rapat namun jalanan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Materi selanjutnya adalah macam-macam organisasi. Terdapat 4 macam organisasi. Yang pertama adalah organisasi politik. Organisasi politik adalah suatu organisasi yang bertugas untuk menjalankan negara. Organisasi politik memiliki ruang hidup lingkup dari kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bentuk dari organisasi politik adalah, yang pertama adalah bentuk monarki, yaitu suatu bentuk negara yang dikuasai oleh seseorang, yaitu raja. Yang kedua adalah demokrasi, yaitu suatu bentuk negara yang berdasarkan tentang kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah oligarki, suatu bentuk negara yang dikuasai oleh elit politik. Yang kedua adalah organisasi bisnis. Organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Agar bisnis yang dioperasikan berjalan dengan baik, bisnis masa depan yang terbaik harus terdiri dari tenaga kerja yang kompetitif, berkualitas, dan menunjukkan organisasi yang kompetitif. Organisasi bisnis memiliki karakteristik seperti mampu mencari dan menganalisis dan memanfaatkan informasi yang didapat. Organisasi harus mampu memberikan respon yang cepat dan tepat. Kecepatan dan ketangkapan dalam organisasi bisnis sangat penting karena kesempatan atau peluang bisnis yang disampaikan akan cepat terlaksana dan tidak dapat ditiru oleh pesaing bisnis lain. Yang ketiga maksud saya, dari segi material dan finansial, organisasi mampu untuk mewujudkan rasio yang menguntungkan serta mampu membiayai dan menjalankan semua program yang sudah direncanakan. Yang keempat adalah organisasi mampu untuk memperkecil dan menghindari dari resiko bisnis. Organisasi yang ketiga adalah profesi. Untuk organisasi profesi adalah organisasi yang menghimpun orang-orang yang berprofesi yang sama untuk memperoleh tujuan tertentu. Dalam organisasi profesi ada kode etik yang dijunjung oleh anggota organisasi profesi yang bertujuan untuk menjaga agar profesi mereka selalu dihargai dan dihormati.
di masyarakat. Contoh organisasi profesi adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua adalah ISI, Ikatan Sekretaris Indonesia. Yang ketiga adalah PARVI, Perhimpunan Artis Film Indonesia. Yang keempat adalah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang keempat adalah organisasi sosial. Organisasi sosial adalah tatanan sosial yang bersifat formal, langgeng, memiliki aturan yang tegas dan meningkat, memiliki identitas yang kolektif, keanggotaan yang jelas dan rinci, dan memiliki tingkatan-tingkatan. Ciri-ciri dari organisasi sosial adalah penggunaan batasan operasional yang jelas, memiliki identitas organisasi yang jelas, terdapat struktur keanggotaan dan status formal yang jelas, memiliki dasar, nilai, dan moral yang jelas, bersifat formalitas, memiliki tingkat-tingkatan dalam struktur kekuasaan dan wewenang, mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas. Contoh organisasi sosial adalah organisasi masyarakat, dan kedua adalah organisasi swadaya. Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lolita Arwi Asri, NIM 2017-04-1029. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang struktur organisasi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan apa itu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah hierarki berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu dikoordinasikan. Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan struktur organisasi sangatlah penting di dalam perusahaan. Banyak jenis-jenis struktur organisasi yang sangat dapat digunakan. Namun, tidak semua struktur organisasi dapat diterapkan pada sebuah perusahaan. Perlunya kita memilih struktur organisasi, apakah struktur itu cocok apa tidak dalam sebuah perusahaan. Nah, secara umum, komponen struktur organisasi terbagi menjadi 5, yang pertama yaitu CU. CU merupakan jabatan tertinggi dalam suatu organisasi yang memiliki tugas utamanya, yaitu memberikan arah dan tujuan pada saat organisasi berjalan. Dan yang kedua yaitu jajaran direksi. Jajaran direksi pada umumnya dalam sebuah organisasi terdapat setidaknya 3 direktur utama, yaitu direktur keuangan, direktur personalia. Direktur utama biasanya berhubungan langsung dengan CU, sementara direktur keuangan bertugas mengawasi operasial keuangan perusahaan, dan direktur personalia bekerja langsung terkait dengan ketenagakerjaan dan sumber daya organisasi. Yang ketiga yaitu manajer. Manajer memiliki tugas utama yaitu mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Keempat, administrasi dan gudang. Administrasi dan gudang adalah komponen yang wajib ada dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain, pembukaan dan laporan penerimaan dan pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu divisi regional. Divisi regional, tugas dan fungsinya adalah menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Nah, itu saja bagian-bagian atau struktur organisasi yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Adapun secara khusus struktur organisasi yang sering dipergunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama struktur fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling sering digunakan di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Di dalam struktur organisasi fungsional, pembagiannya kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi manajemen perusahaan, seperti keuangan, pembagian kerjanya, yang dimana dilakukan berdasarkan fungsi manajemen perusahaan seperti keuangan tersebut. Nah,
Perusahaan yang memakai struktur organisasi ini biasanya perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jasa, layanan, atau jenis produk. Cara kerjanya di mana kemampuan dan keterampilan yang sama akan dikumpulkan ke dalam satu unit kerja, dan struktur organisasi fungsional ini dapat menekan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar ruang lingkup unit kerja. Dan yang kedua yaitu struktur divisional, yaitu struktur yang dikelompokkan berdasarkan samanya produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Jenis struktur ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan di struktur divisional memiliki biaya operasional yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur fungsional. Dan yang ketiga yaitu struktur matriks. Struktur matriks merupakan gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional yang berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di struktur organisasi fungsional dan struktur divisional. Dan yang keempat yaitu struktur komite atau proyek, yang merupakan di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Di dalam struktur organisasi ini setiap tugas kepemimpinan maupun tugas-tugas yang lainnya dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh pejabat. Dan yang kelima, struktur tim kerja. Struktur organisasi tim kerja adalah struktur organisasi yang dibuat sewaktu-waktu demi menangani proyek yang sifatnya tidak terduga atau tiba-tiba. Struktur ini dibentuk dan ditangani oleh karyawan-karyawan yang handal yang bisa menangani suatu proyek dengan cepat. Manajemen dan tata kerja. Manajemen adalah proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antara manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan sebuah organisasi yang dapat berfungsi sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan. Tata kerja atau metode adalah suatu cara bagaimana agar sumber-sumber dan waktu yang tersedia dan amat diperlukan dapat dimanfaatkan dengan tepat, sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat pula. Pemakaian tata kerja yang tepat ditunjukkan untuk yang pertama, menghindari terjadinya pemborosan di dalam pendaya gunaan sumber-sumber dan waktu yang tersedia. Yang kedua yaitu menghindari kemacetan dan kesimpang siuran dalam proses pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu mencapai adanya pembagian kerja, waktu, dan koordinasian yang tepat. Hubungan timbal balik antara manajemen dan organisasi, karena pada proses kegiatan tersebut sudah ada organisasi sebagai wadah atau tempat berkumpulnya, jadi kerjasama untuk penyelesaian kegiatan tersebut lebih efektif, sehingga secara langsung antara manajemen dan organisasi terjadi hubungan timbal balik yang baik karena keduanya saling memerlukan. Dengan adanya keduanya sehingga kerjasama yang dibangun lebih efektif dalam pencapaian tujuan. Hubungan timbal balik antara manajemen dan metode tata kerja, di mana suatu manajemen dengan adanya metode atau tata kerja lebih teratur karena pada proses kegiatan tersebut dapat ditangani secara bertahap dan lebih terfokus, sehingga jika terjadi kejanggalan dapat lebih ditangani secara cepat dan tepat sasaran, sehingga waktu yang ada tidak terbuang dengan percuma dan tidak terjadi pemborosan. Jadi, untuk mencapai tujuan dan dapat lebih tepat sasaran, sudah jelas bahwa jika metode yang kita kerjakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, maka hasilnya pun sesuai tepat waktu, tujuan lebih tepat sasaran. Hubungan timbal balik antara organisasi dan metode. Tata kerja dengan adanya metode atau tata kerja dalam organisasi, sehingga pada proses kegiatan dapat menyusun perencanaan kerja dengan lebih koordinir dalam membentuk kelompok manusia yang melakukan kerjasama dengan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya dan tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan timbal balik antara organisasi, manajemen, dan metode atau tata kerja. Jika ada organisasi, manajemen dengan metodenya dilakukan dengan kerjasama yang baik. Pemanfaatan sumber-sumber dan waktu yang ada tepat dilakukan secara tepat dan lebih terordinir sesuai dengan proses kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Hasil yang lebih baik, efektif, serta lebih maksimal. Eratnya hubungan timbal balik antara ketiga hal tersebut adalah
sebagai berikut. Manajemen proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antara manusia. Organisasi alat bagi pencapaian tujuan tersebut dan alat bagi pengumpulan kerjasama. Tata kerja, pola cara-cara bagaimana kegiatan dan kerjasama tersebut harus dilaksanakan sehingga tujuan tercapai secara efisien. Dari konsep tersebut jelas bahwa baik manajemen organisasi maupun tata kerja ketiganya diarahkan kepada tercapainya tujuan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dohyuni Ristayani, NIM 2017041183. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama, bentuk struktur organisasi garis. Bentuk struktur organisasi garis adalah organisasi yang di dalamnya memiliki wewenang yang saling berhubungan secara vertikal antara pimpinan dan bawahan. Keunggulan dari struktur organisasi garis adalah disiplin dan loyalitas karyawan tinggi. Kelemahan dari struktur organisasi garis adalah pengembangan kreativitas karyawan menjadi terhambat. Yang kedua, bentuk struktur organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf merupakan gabungan dari organisasi lini, tetapi asas komando tetap dipertahankan untuk kelancaran tugas pemimpin yang dibantu oleh para staf. Keunggulan dari organisasi garis dan staf yaitu asas komando tetap dipertahankan. Kelemahan dari organisasi garis dan staf yaitu adanya persaingan tidak sehat antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya. Yang ketiga adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana wewenang tertinggi dilimpahkan kepada bagian fungsional, yaitu bagian kantor yang memiliki jabatan fungsional. Kelemahan dari organisasi fungsional yaitu koordinasi sulit dilaksanakan, dan keuntungan dari organisasi fungsional, program terarah dan tepat. Yang keempat, organisasi garis, staf, dan fungsional. Organisasi ini merupakan organisasi dari gabungan organisasi garis, staf, dan fungsional. Organisasi ini dilakukan pada organisasi yang besar dan skalanya yang luas, yaitu organisasi dewan dan pemerintahan. Yang terakhir yaitu organisasi komite atau organisasi panitia. Adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pemimpin yang kolektif. Keuntungan dari organisasi komite adalah segala keputusan yang diambil telah dilaksanakan dengan matang dan terperinci. Kelemahan dari organisasi komite adalah dalam setiap pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berdiskusi, sehingga membutuhkan waktu sampai larut malam. Demikianlah materi dari bentuk-bentuk struktur organisasi. Jadi kesimpulannya adalah organisasi memiliki pengertian sebagian kelompok 2 orang atau lebih yang berada di suatu tempat yang saling bekerja sama atau berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama.